Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma arzuqna sidqa fi ma naqul wal ikhlasa fi ma na'mal. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah, para ulama, para imam, ustaz-ustaz, ibu-ibu, guru kami, para orang tua kami, serta seluruh sidang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang senantiasa memberikan kepada kita. Dan alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala masih perkenankan kita dengan taufik dan hidayahnya, sehingga ketaatan yang menjadi tujuan kita diciptakan oleh Allah mampu untuk kita kerjakan. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman, yaitu diingatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri pernah menyebutkan, dinukilkan di dalam kitab Ihya. Beliau mengatakan min alamati i'radillahi 'anil 'abdi. Salah satu tanda Allah telah berpaling daripada seorang hamba, Allah tidak peduli kepada seorang hamba. Itu apa tandanya? Ayyushghilahu bima la ya'ni. Maka hamba tersebut akan disibukkan oleh Allah dengan berbagai macam kesibukan. Tapi kesibukan tersebut tidak memberikan manfaat kepada dirinya. Syekh Sa'id Ramadan Al-Budi, beliau pernah bercerita mengisahkan tentang kisah seorang tuan, yang mana tuan tersebut ketika tengah malam itu terjaga, kemudian mendapati pembantunya ini sedang berdoa, dan doanya ini berbeda dengan doa kerabatnya. Pembantu ini berdoa yang didengar oleh tuannya, doanya bunyinya Allahumma bihubbika iya fa'adhil jannah. Ya Allah, karena Kau cinta kepada
semuanya dijamin oleh asuransi. Itu asuransi manusia yang kadang-kadang uangnya dibawa lari. Ini asuransi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang memiliki langit dan bumi itu betul-betul paling baik penjagaannya. Allahu khairul hafizah. Dalam Al-Qur'an disebutkan Allah sebaik-baik penjaga. Maka orang yang berada dalam jaminan Allah betul-betul tenang. Bahkan Rasulullah melanjutkan di dalam hadis tersebut, apa kata Rasulullah? Fala yadubannakumullahu min zimmatihi bisyai'. Jangan sesekali kalian mengganggu atau berbuat buruk kepada orang-orang yang berada dalam jaminan Allah. Kalau di zaman jahiliyah dulu, orang-orang kafir Mekah itu ada orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir Mekah itu orang musyrik, orang suku Quraisy khususnya. Itu biasanya ada para pendatang yang tinggal di Mekah. Maka pendatang ini tidak ada suku yang bisa melindungi mereka. Karena memang biasanya hidup kesukuan itu betul-betul mana anggota saya betul-betul dijaga. Maka orang pendatang ini ada yang menjaga. Tapi ketika ada satu suku mengatakan kamu dalam jaminan suku kami, itu betul-betul tenang. Tidak ada satupun yang berani mengganggu orang tersebut. Kenapa? Berada dalam jaminan suku. Maka kalau Allah sudah mengatakan janganlah kalian mengganggu orang-orang yang berada dalam jaminanku, maka hari ini Hajjaj bin Yusuf ini terkenal dia melakukan keburukan-keburukan yang banyak. Di antaranya ada sahabat yang dia usahakan untuk dibunuh. Dia membunuh sahabat, luar biasa perbuatan buruknya. Apa yang dilakukan Hajjaj bin Yusuf? Setiap ingin berbuat buruk kepada orang ditanya, kamu sholat subuh jamaah? Kalau sholat subuh jamaah itu dia stop dulu. Kenapa? Dia yakin dengan hadis tersebut takut kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan hal sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fa innahu man yadkhulu min zimmatillahi bi syai'. Barang siapa yang berbuat buruk kepada orang yang berada dalam jaminan Allah, yudriku, maka Allah akan dapati orang tersebut. Tsumma yaqumu ala wajhihi fi jahannam. Kemudian nanti akan diseret orang tersebut dengan wajahnya dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Maka jemaah Allah aman, tenang, tentram kalau subuh sudah berjamaah. Jadi sampai kapan dalam seharian ini kita betul-betul di dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang terjadi kepada orang-orang yang sholat subuhnya jamaah, maka itu adalah kebaikan. Walaupun secara zahir dengan mata kita kira itu adalah keburukan, tapi hakikatnya itu adalah kebaikan. Alhamdulillah Allah memperkenankan kita untuk sholat subuh berjamaah. Kemudian sholat berikan salam senantiasa terselahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teladan yang sangat sempurna yang Allah memberikan kepada umat manusia, yang mana ditugaskan atau diutusnya bagi Rasulullah agar kita bisa mengikuti jejak langkahnya sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat. Jemaah Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah mempertemukan kita di tempat mulia ini di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama kita tadzkirah, yaitu mengingatkan diri kita, mengingatkan orang-orang di sekeliling kita. Kita sama-sama muhasabah, melihat diri kita sendiri. Kenapa? Karena memang nasihat ini sangat penting bagi kehidupan. Apapun nasihatnya. Karena kita ketahui manusia ini diciptakan oleh Allah punya dua hal. Ada yang pertama jasmani, ada rohani. Ada fisik, ada ruh. Maka jasmani butuh makanan, fisik kita butuh makanan. Apa makanan fisik? Yang makanan yang setiap hari kita makan, sehari 3 kali. Kalau makanan fisik tidak kita perhatikan, sehari makan cuma 2 kali, atau sehari cuma sekali makan, itu fisik kita terganggu. Maka kita seperti kurang pas di hari tersebut kalau hanya makan sehari sekali. Itu fisik, lemah fisik kalau nggak makan. Maka jangan lupa bahwasanya kita bukan hanya fisik saja, tapi juga ada yang namanya rohani, ada yang namanya spiritual, ada yang namanya selain fisik tadi, selain jasa tadi, ada yang namanya roh. Maka roh ini juga perlu yang namanya asupan makanan. Apa
perumpamaan yang aku bawa kepada umat-umatku daripada ilmu dan hidayah itu ibarat air hujan yang jatuh ke atas tanah. Ada tanah yang ketika jatuh air hujan itu makin subur, menghidupkan rumput-rumput tanaman-tanaman. Maka hidayah itu perlu untuk sama-sama kita cari. Ilmu itu perlu sama-sama untuk kita cari untuk menghidupkan roh kita. Untuk menghidupkan roh. Bahkan yang menguatkan jasad paling utama kan roh. Ketika perang Badar dulu itu sahabat berperangnya bulan Ramadan. Sebagian daripada mereka ada yang berpuasa, sebagian ada yang tidak berpuasa. Maka orang yang berpuasa apakah fisiknya lemah? Rupanya fisik tersebut terpengaruh oleh yang namanya roh. Jasad kita itu terpengaruh oleh yang namanya roh. Semakin kuat roh seseorang, semakin kuat hati seseorang, maka semakin kuat jasadnya. Itu kalau ruhnya udah kuat, maka jasadnya ikut kuat. Dalam keadaan berpuasa, tapi sanggup berperang dengan perang yang paling besar yang pernah terjadi, yang disebut dengan Al-Qur'an. Ini perang Badar. Makanya kalau orang nggak punya ruh, maka ruhnya kecil, nggak pernah diberikan makanan, itu fisiknya saja besar, tapi jiwanya kecil. Fisiknya besar, jiwanya kecil, nggak sanggup melakukan pekerjaan. Ada orang kurus tapi sanggup melakukan banyak pekerjaan, tapi ada orang yang betul-betul kuat untuk buka matanya kan, untuk sholat. Ini perlu memberikan makanan kepada jiwa kita. Maka jemaah berapa di antaranya itu apa? Tazkirah, taklim wa ta'allum, yaitu belajar dan mengajar, introspeksi diri, muhasabah, baca Quran, zikir, sholat dan lain sebagainya. Dan jemaah berapa Allah, dalam pertemuan ini kita sama-sama saling mengingatkan muhasabah untuk diri kita sendiri, bukan untuk menilai orang lain. Kita sudah sebutkan di awal tadi bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu tugas utama. Apa tugasnya? Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kita kecilkan makna ibadah. Jangan kita kira ibadah itu hanya di masjid, hanya sholat, hanya baca Quran, hanya zikir. Itu ibadah betul. Itu ibadah makhluk. Ada bagian lain daripada ibadah, macam lain daripada ibadah, yang mana ibadah tersebut sebenarnya lebih banyak memberikan pahala kepada seseorang daripada ibadah. Apa ibadah itu? Ibadah itu makhluk. Kita bantu orang-orang, kita ikut gotong royong, kita ikut silaturahmi, kita meringankan beban orang, itu adalah ibadah. Maka 24 jam yang kita punya sebenarnya bisa dijadikan sebagai ibadah. Dalam hadis ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ilallah wa ayyul a'mal ahabbu ilaih. Wahai Rasulullah, manusia mana yang paling dicintai Allah dan amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, ahabbun nas ilallah, orang yang paling dicintai Allah siapa mereka? Anfa'uhun nas, orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang-orang. Tentu memberikan manfaat kepada orang-orang bukan dengan tidak bersosial. Tidak mungkin bisa memberikan manfaat kalau tidak bersosial. Tidak mungkin bisa memberikan manfaat kepada orang-orang kalau hidupnya cuma sendiri saja.
Ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ketika ayat ini turun, apa yang terjadi kepada para sahabat? Para sahabat kesusahan. Kenapa kesusahan? Bagaimana seseorang bisa mencapai kesempurnaan takwa? Susah sampai kesempurnaan takwa. Apa maknanya sampai kesempurnaan takwa? Kalau kita sholat betul-betul khusyuk, kalau kita melakukan ibadah betul fokus, sempurna betul takwa. Susah, berat. Allah tahu apa yang terjadi kepada para sahabat, orang-orang yang membersamai baginda Rasulullah. Maka turun ayat yang lainnya yang meringankan. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Coba bayangkan kalau kita disuruh betul-betul mencapai derajat kesempurnaan takwa. Yang baca Quran cuma sedikit nggak bisa. Yang sholatnya cuma yang wajib-wajib saja tidak bisa. Kenapa? Harus mencapai kesempurnaan takwa. Tapi ketika turun ayat yang lain, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Maka mulailah ringan daripada para sahabat sehingga mereka mencari jalan-jalan menuju Allah yang sanggup untuk mereka kerjakan. Yang sanggup untuk mereka kerjakan. Dan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, jalan tersebut sangat banyak. Maka para ulama hadis di dalam kitab itu membuat bab khusus. Apa babnya? Bab maja'a fi kasrati abwabil khair. Bab tentang banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Dan ini semuanya merupakan ibadah yang dengan tujuan itulah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dia Allah, kita sebagai seorang hamba Allah, orang yang beriman ini dituntut untuk cerdas, memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk betul-betul mendapatkan keuntungan yang banyak. Jadi orang cerdas, jangan hanya cerdas untuk hal dunia saja. Kita setiap hari banting tulang cari pekerjaan yang betul-betul ringan, mudah, tapi hasilnya gajinya besar. Kadang-kadang udah punya kerja, dia ada kerjaan lain ini bagus, nggak terlalu capek tapi banyak untungnya. Itu kita pindah kerjanya ke tempat lain. Kita berusaha semuanya bagaimana cara hidup di dunia dengan mudah, dengan tenang, tapi banyak menghasilkan. Semua daripada kita cari, tapi kadang-kadang jarang untuk mencari bagaimana bisa ibadah di dunia dengan ibadah yang biasa tapi memberikan keuntungan yang berlipat ganda. Maka di antara amal-amal ibadah tersebut, maka orang Islam harus cerdas. Bagaimana cara supaya harus cerdas? Yang pertama, kita harus ingat betul kita ini diciptakan untuk beribadah. Dan Allah jadikan dunia ini adalah tempat ujian dengan berbagai macam ujian yang ada di dalam dunia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dunia ini dihiasi dengan banyak macam perhiasan yang bisa melalaikan daripada tujuan utama kita diciptakan. Bahkan anak, istri dan harta yang kita punya pun kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara anak dan istri kalian ada musuh-musuh kalian. Jadi asal nuzulnya itu adalah ketika ada seorang sahabat diperintahkan disuruh oleh Rasulullah untuk berjihad, sahabatnya ingin jihad. Apa yang terjadi? Datang istrinya. Bah, tega tinggalin kamu. Bagaimana kalau seandainya saya nanti jadi janda? Bagaimana kalau seandainya nanti anak jadi yatim? Bagaimana nasib kamu? Sehingga dia pun ragu untuk keluar berjihad. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Turun ayat ini, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu ada musuh-musuh kalian. Makna musuh itu bukan harus dibunuh, tapi hati-hati dari segala sebab yang membuat seseorang lupa dengan tugas utama dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dunia ini dengan banyak perhiasan yang bisa melalaikan orang-orang. Maka kita orang beriman harus betul-betul sadar hakikat dunia ini supaya kita bisa betul-betul selamat daripada kehidupan dunia. Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau pernah membuat syair. Apa kata beliau? Inna lillahi ibadan futana. Sesungguhnya Allah Subhanahu
dunia ini punya hamba-hambanya yang cerdas. Siapa hamba Allah yang cerdas tersebut? Talaqud dunia wa khaful fitnah. Mereka berlepas daripada dunia dan takut dengan fitnahnya dunia. Takut betul dengan fitnahnya dunia. Talaqud dunia wa khaful fitnah. Dan yang paling mereka takuti ketika hidup di dunia oleh hamba-hamba Allah yang cerdas ini adalah fitnahnya dunia. Ini yang paling mereka takuti, fitnahnya dunia. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka betul-betul mempelajari hakikat dunia. Nazaru fiha falamma alimu annaha laysat bihayyin wa qala. Mereka melihat dunia ini. Kemudian mereka mengetahui tentang hakikat dunia ini. Mereka mengetahui dari mana? Dari membaca sejarah-sejarah daripada terdahulu sampai sekarang. Apa yang mereka dapati? Annaha laysat bihayyin wa qala. Rupanya dunia ini bukan tempat untuk orang hidup, tapi dunia ini adalah tempat untuk orang-orang mati. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat yang mesti akan kita tinggalkan. Dunia ini adalah tempat kita meninggal. Ini dunia. Maka sekaya apapun orang yang telah hidup di dunia ini, maka mereka akan menjadi sejarah. Coba kita lihat bagaimana Qarun karyanya luar biasa. Banyak orang-orang mengira dengan banyak harta akan hidup panjang, tapi Allah sudah Subhanahu wa taala tentukan. Ya sebuah nama lagu akhlada. Mereka kira hartanya itu bisa memberikan kekal kepada dirinya. Memang umumnya orang-orang ketika punya harta itu mengira hidupnya akan panjang. Kalau lagi sakit bisa berobat, keluar negeri pun bisa. Akhirnya nanti bisa panjang umur, cepat mati. Kalau lagi banyak duit itu enak, bisa beli makanan-makanan yang bergizi sehingga sehat, gak sakit, gak cepat meninggal. Dengan banyak uang kita bisa punya waktu untuk olahraga, untuk sehingga apa? Gak cepat sakit, gak cepat meninggal. Sedangkan ketika gak punya harta mikir, ini besok gimana? Besok seakan-akan hidupnya pendek. Padahal kehidupan dan kematian bukan bergantung pada harta yang kita punya, bukan bergantung pada harta yang kita punya. Maka orang-orang yang cerdas tersebut mengetahui annaha laysat bihayyin wa qala. Dunia itu bukan tempat untuk kita hidup, tapi tempat untuk kita mati. Orang paling kuat yang pernah ada, kaum kemana sekarang? Tinggal sejarah. Orang yang paling tinggi jabatan dan kedudukannya Fir'aun, bagaimana keadaannya sekarang? Tinggal sejarah. Maka kita pun akan menjadi sejarah. Kita pun akan menjadi pembicaraan orang-orang nanti. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang cerdas ini apa yang mereka lakukan? Ja'alu fiha lujjan wattakhadhu salihal a'mali fiha subula. Maka orang-orang cerdas ini jadi menjadikan dunia ini tempat menyeberang. Wattakhadhu salihal a'mal, dan mereka menjadikan amalan-amalan saleh yang mereka punya sebagai subula, safinah, sebagai perahu yang dengannya mereka akan menyeberangi dunia ini. Semakin banyak amalan saleh yang kita kerjakan, maka semakin hebat, semakin baik, semakin bagus perahu yang akan kita gunakan untuk menyeberangi dunia ini. Maka orang-orang yang betul-betul cerdas tersebut, bagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, itu tahu betul hakikat dunia. Sehingga bagaimana mereka menjadi pembicaraan yang baik setelah mereka meninggal. Imam Syafi'i, coba kita lihat dari beliau meninggal sampai sekarang, semuanya kebaikan terus yang dibicarakan oleh seluruh penjuru dunia tentang beliau. Kenapa? Karena beliau tahu dunia ini adalah cuma sementara saja. Berapa umur dunia? Kalau kita tanya berapa umur dunia? Umur dunia adalah umur kita. Kalau kita umurnya 60 tahun, ya umur dunia ini umur kita 60 tahun. Karena hakikatnya kehidupan kita di dunia ini, walaupun dunia yang umur panjang, kita cuma diberikan kesempatan oleh Allah 60-70 tahun ini. Kalau dibandingkan dengan umur akhirat, ada apa-apanya. Rasulullah tidak menyebutkan menafsirkan ayat yang umur nasi rabbil alamin. Hari ketika manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, makanya dinamakan dengan yaumul qiyamah, hari berdiri. Kebangkitan ini ada dua maknanya, kebangkitan dari dalam kubur ataupun yang kedua berdiri di hadapan Allah menunggu nasib masing-masing. Nunggu nasib masing-masing. Berapa lama berdiri disebut? Rasulullah menyebutkan khamsina alif fasana, 50.000
tahun. Nanti nunggu di hari kiamat 50.000 tahun sebelum masuk neraka, sebelum masuk surga. 50.000 tahun satu hari di akhirat nanti dia ketika disidang oleh Allah. Kalau kita bandingkan dengan 60-70 tahun ya, itu sama seperti perbandingannya satu dunia yang 60 tahun cuma 1 menit setengah, hampir 2 menit. Itu umur kita di dunia. Maka malaikat kan kita lihat, malaikat diciptakan oleh Allah sebelum kita ada. Ketika kita ada, malaikat masih ada. Ketika kita meninggal, malaikat pun masih ada. Betul-betul malaikat dikasihkan apa yang kita lakukan. Maka orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka ditanya oleh malaikat, apa yang ditinggalkan? Bukan tahu ada. Ada yang memberikan peringatan. Malaikat tahu betul-betul setiap hari itu beberapa kali bersilaturahmi kepada kita kalian. Lagi maksiat, balik lagi maksiat, balik lagi maksiat. Kalau bandingannya cuma 2 menit kita hidup di dunia, dalam 2 menit tersebut bisa melakukan berbagai macam maksiat. Dia tetap maksiat, dia tadi maksiat, selalu maksiat. Apa yang Allah Subhanahu wa taala 60 tahun ini tidak lama, 70 tahun ini tidak lama kalau dibandingkan dengan nanti harus menunggu di satu hari yang panjangnya sampai 50.000 tahun. Dan 50.000 tahun itu bukan perkara kecil, bukan perkara simpel. 50.000 tahun ini antriannya kita tak punya nomor antri. Kalau kita di bank saja antri di Samsat, antrinya sudah kita antri nggak dipanggil-panggil, udah 3 jam nggak dipanggil-panggil, kita pasti protes. Ngapain melalui depan, nggak ada kerja, udah protes. Berapa hari yang lalu ketika saya antri obat untuk air di rumah sakit umum, itu antrian yang sampai cepat kali jalan. Ketika datang masuk, pilih yang kanan atau kiri, kanan atau kiri, ini kiri aja lah. Kalau kanan banyak kali orang yang masuk ke kiri, pilih kiri. Rupanya yang kiri nggak jalan-jalan, yang kanan udah jalan. Apa yang terjadi? Itu ibu yang di depan, kenapa nggak jalan-jalan? Yang satu nggak jalan-jalan terus, itu akan jalan dia. Nggak sampai 1 jam, protes kita, gelisah. Padahal kita punya HP, padahal di tempat itu ada AC, ada tempat duduk, ke warung kopi pun bisa dipakai. Itu antrian hanya nggak sampai 1 jam. Bagaimana antri nanti di akhirat yang panjangnya 50.000 tahun? Nggak ada nomor antrian, nggak ada HP, nggak ada TV, nggak ada AC. Kalau kita nggak mau, nggak bisa pergi ke tempat lain. Tapi kalau ini, masya Allah, makanya rahmat Allah harus cerdas ketika hidup di dunia. 60-70 tahun ini jangan sampai ada perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah yang kita tidak tunaikan. Kemudian memang Allah Subhanahu wa taala antrian panjang ini itu rupanya bisa singkat terasanya kalau kita tahu tujuan kita dihidupkan di dunia. Makanya ada hadis khusus bagi mereka yang diberikan usia panjang oleh Allah sampai 60-70 tahun. Apa kata Rasulullah dalam kitab Riyadhus Shalihin juga disebutkan dalam bab yaitu anjuran atau perintah al-izdiyad al-khair fi awakhiril umur, memperbanyak melakukan amalan-amalan saleh di akhir-akhir usia. Hadis yang pertama beliau sebutkan, Imam Nawawi menyebutkan yaitu apa? A'jallallahu ila mri'in akharallahu ajalahu hatta balagha 60 sana. Allah tidak akan pernah menerima alasan apapun daripada seseorang yang ketika orang tersebut dipanjangkan usianya oleh Allah, diakhirkan ajalnya oleh Allah sampai 60 tahun, nanti di hari kiamat beralasan di hadapan Allah nggak akan diterima. Kenapa belum bisa baca Quran? Ya Allah, saya sibuk ya. Udah 60 tahun yang saya baca Quran, nggak diterima alasan. Kenapa sholatnya belum betul? Ya Allah, saya nggak sempat belajar kemarin.
berdagang. Kita bisa dapat keuntungan atau dapat kerugian gara-gara waktu yang memberikan kepada kita. Nikmatan yang bagus alaihi al-katsirun minan nas. Dua nikmat yang kebanyakan orang lalai itu dua-duanya berharga. Bahkan kalau kita cek dalam Al-Quran, itu Allah senantiasa mengingatkan kita tentang waktu dengan sumpahnya. Wal fajri, waktu subuh, waktu fajar. Was subhi, Allah bersumpah dengan waktu subuh. Wal duha, Allah bersumpah dengan waktu duha. Wal nahar, Allah bersumpah dengan waktu siang. Wal asri, Allah bersumpah dengan waktu asar atau lebih masa. Wal lail, Allah bersumpah dengan waktu malam. Ini semuanya diingatkan kita tentang waktu agar kita sadar dengan yang namanya waktu. Jangan ketika waktu tersebut ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil oleh Allah, baru kita sadar. Baru kita bilang waktu lalu dan kita dari mereka Allah tunda sebentar ya Allah, tunda sebentar ya Allah. Pak Ustaz, saya mau sedekah. Ketika lagi sehat, ya sedekah. Ketika lagi mau meninggal, baru teringat sedekah. Lagi sehat, susah betul untuk sedekah. Memang umumnya sifat manusia, makanya disebutkan di dalam hadis, afdhalus sadaqah, sedekah paling baik itu bagaimana? Wa anta sahihun syahid. Kamu dalam keadaan sehat dan kamu beli. Orang sehat itu biasanya banyak klinik, apalagi punya uang. Ingin beli rumah, beli tanah, renov ini, ganti HP, ganti mobil, ganti motor, dan lain sebagainya. Itu kalau lagi sehat punya banyak duit. Tapi kalau udah sakit mau meninggal, punya banyak duit, banyak aset, itu nggak terpikir tuh untuk ganti rumah, nggak terpikir untuk ganti mobil. Yang terpikir apa? Kayak mana nanti di akhirat. Maka biasanya orang sakit apa yang mereka lakukan? Ketika tahu ini bentar lagi mau meninggal, maka mereka misalnya panggil anak-anaknya, dok, di tanah ayah banyak, tanah mama banyak, boleh nggak kita wakafkan? Boleh nggak kita wakafkan? Sudah diberikan ke anak yang betul-betul cukup. Boleh nggak kita wakafkan? Oh boleh, silakan. Kemudian wakaf. Kemudian menjadi meninggal. Apa yang terjadi? Kena tol pula jalan tanahnya. Itu biasanya cabut lagi. Guru surat tadi bagaimana tanah wakaf itu berubah lagi menjadi miliknya. Itulah hakikat kehidupan manusia. Maka dimana Allah Subhanahu wa taala, jangan tunggu detik-detik terakhir untuk bisa melakukan amalan ketaatan. Tapi ketika kita lagi hidup ini, ketika kita duduk ini, ketika kita lagi sehat ini, maka berusahalah untuk taat kepada Allah. Ustaz, saya banyak dosa ini, gimana keadaan kita? Saya baru teringat, baru sadar sekarang. Alhamdulillah sadarnya di akhir. Alhamdulillah sadarnya di akhir. Karena disebutkan bahwasanya innal a'mal bil khawatim, yang Allah lihat bagaimana penutup daripada orang tersebut. Dan Allah sangat mudah mengampuni dosa apa-apa yang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam diskusi. Ya ibadi, wahai hamba, Allah Subhanahu wa taala berseru kepada seluruh manusia. Innaka man da'awtani wa rajawtani wa ghafartu laka 'ala ma kana minka wa lam tubali. Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka 'ala as-sama' thumma astaghfartani wa ghafartu lak. Ya ibn Adam, law ataitani bi qurbil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurbil ardi. Kata Allah, mengampuni dosa hamba sangat mudah. Enggak ada istilah orang yang dimasukkan ke dalam surga dikeluarkan, enggak ada. Tapi orang dimasukkan ke dalam neraka bisa dikeluarkan oleh Allah. Bisa dikeluarkan oleh Allah. Disebutkan, kalaulah kalian dosa-dosanya itu banyak, tapi kalian mau berdoa minta kepada Allah, ampuni semua dosa.
si Bapak Ibu. Oleh para malaikat nampakkan kepada dia semua dosa-dosa kecil yang pernah dia lakukan. Apa keadaan orang tersebut? Wa huwa musyrikun min ibadiha. Ketika dinampakkan dosa-dosanya dari pertama sampai akhir, dia takut kalau setelah ini dosa besar, malu dia. Ganjaran apa yang didapat dengan dosa-dosa besar yang belum dinampakkan? Ini dosa kecilnya sudah seperti ini, semuanya terdokumentasikan. Maka dia takut betul. Allah berfirman kepada orang tersebut, amil kada dikada wakada. Betulkah kamu melakukan dosa ini di tempat ini dan waktu ini? Betulkah kamu melakukan dosa itu di tempat ini dan waktu ini? Dia mengatakan, dia cuma menjawab, betul ya Allah, betul ya Allah, betul ya Allah. Itu cuma jawabannya. Dia tidak pernah menafikan, tidak pernah membantah. Yang dia takutkan kalau setelah ini dosa besar dinampakkan. Maka ketika itu rupanya ada satu amalan yang membuat Allah ridho, sehingga Allah berfirman kepada mereka, "Ati makana kulli sayyi'atin amilata hasanah." Wahai malaikat, ganti semua dosa-dosa ini dengan hasanah, dengan kebaikan. Kita melakukan baik, dikasih pahala, itu biasa. Tapi ini melakukan dosa, tapi diberikan pahala, oh enggak betul. Betul di dalam Al-Quran disebutkan, ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang diganti keburukan-keburukannya dengan hasanah. Rupanya ketika dosa-dosa, semua dosa-dosa kecilnya yang dinampakkan tadi diganti dengan kebaikan, diganti dengan kebaikan, maka dia lupa dirinya, enggak berdaya di hadapan kasih sayang Allah, di hadapan rahmat Allah, sehingga dia bilang, ya Allah, saya masih banyak dosa yang lain belum nampak di sini ya Allah. Awalnya dia enggak mau dinampakkan dosa besar-besarnya, tapi ketika tahu diganti semuanya dengan pahala, dia pun ingin semua dosa dinampakin, berharap itu juga akan diganti. Kemudian Rasulullah, apa yang terjadi? Rasulullah pun tertawa hatta badan dawajizah, sampai gigi geraham beliau kelihatan. Itu orang di hadapan rahmat Allah Subhanahu wa taala, enggak berdaya. Maka jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah. Seburuk apapun kita di masa lalu, jangan pernah malu untuk kembali kepada Allah. Kalau kita sudah malu kembali kepada Allah, maka hakikatnya kita telah menyerahkan diri kita kepada syaitan dengan mengatakan, silakan syaitan kamu buat apa saja kepada saya, silakan. Itu kalau kita malu kembali kepada Allah. Maka kalau maksiat jangan lupa taubat. Kalau maksiat istighfar banyak. Kalau maksiat tetap harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lepaskan diri kita untuk kita berikan kepada syaitan. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini betul-betul memberikan semangat bagi kita untuk terus memanfaatkan setiap momen yang kita punya, sehingga memberikan keuntungan yang berlipat ganda, dan nanti di akhirat kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Jangan termasuk orang-orang yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, ya laitani qaddamtu li hayati. Kenapa dulu ketika hidup saya tidak banyak melakukan sesuatu yang bisa membanggakan saya? Karena banyak hal yang ketika dunia akan membuat kita menyesal, tapi kita lupa melakukan hal-hal yang dapat membuat kita bangga. Dan di antara hal yang betul-betul akan membuat kita bangga, yaitu majelis kita yang seperti ini. Duduk di Kediri kadang-kadang misal nanti di akhirat, karena banyak orang bilang, tapi ketika duduk dengan tazkirah, dengan nasihat dan lain sebagainya, ini betul-betul yang paling kita banggakan nanti di hari akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi, saya mohon pertanyaan maaf. Dan tadi jangan enakan saya datang sini karena nggak tahu tempat. Yang awal saya datang, jadi karena nggak tahu tempat, pernah kejadian karena nggak tahu tempat saya datang, mungkin bukan begitu. Akhirnya harus digantikan dengan orang lain. Ibu, ini kayaknya tempatnya nggak saya telepon, nggak saya duduk. Dan rupanya orangnya panggil nama, rupanya salah. Makanya agak awal datang tadi itu karena nggak tahu tempat. Baru pertama kali saya ke sini. Terima kasih, itu saja. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta,